Halo teman pemilih, apa kabar? Sudah bertemu lagi kita untuk podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Senang sekali teman pemilih, hari ini kita bisa mewujudkan untuk live podcast eksklusif bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Ilham Saputra. Apa kabar, Bapak? Assalamualaikum teman pemilih, selamat siang. Sehat selalu buat kalian semua. Sehat selalu Bapak sehat selalu ya. Amin, amin. Amin teman pemilih. Untuk kali ini podcast KPU RI kita lakukan live dan kami ingin sampaikan dulu kepada teman pemilih semua bahwa sebelum melakukan proses syuting live ini kami sudah melakukan swab antigen dan hasilnya dinyatakan negatif. Izin Bapak kita buka masker ya supaya bisa lebih wajahnya bisa lebih dilihat nih sama teman pemilih nih. Ya, kita buka dulu Bapak pelan-pelan. Nah, teman pemilih terima kasih ya untuk yang sudah bergabung untuk live podcast KPU RI eksklusif bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Ilham sudah bersama dengan kita hari ini. Hari ini akan istimewa sekali karena ini baru banget jelang berapa hari, baru 2 hari ya Bapak, pasca kita luncurkan hari pemungutan suara untuk pemilu serentak 2024 ini. Dan tentu saja banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi pertanyaan nih oleh teman pemilih semua. Apa nih berikutnya, terus kita mau apa, terus kita mau gimana gitu. Ini kalau di media sosial kita Pak Ketua, di beberapa platform itu sudah banyak sih teman pemilih yang sudah keponya udah gak nahan gitu Pak. Jadi udah kayak nanya-nanya juga lewat media sosial kita, lewat postingan-postingan kita gitu, komentarnya tuh jadi habis ini apa, terus kayak nanti mau gimana kan karena pemungutan suaranya ditetapkan di 14 Februari 2024, berarti kan masih 2 tahunan ya Bapak. Betul. Terus sebelum itu, hari itu tiba, dari sekarang nih terus mau apa nih gitu. Banyak banget tuh Pak Ketua kekepoan seperti itu. Nah, kita akan awali Pak Ketua dengan pertanyaan pertama dulu. Kenapa sih Bapak kita memutuskan untuk menetapkan hari pemungutan suara itu ada di 14 Februari Pak? Baik, makasih teman pemilih dimanapun Anda berada. Pertama-tama tentu saya mengapresiasi apa yang dibuat oleh teman-teman Humas KPU. Ini adalah bagian dari pendidikan pemilih dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan tentu kami KPU akan terus in touch dengan teman-teman sekalian, teman-teman pemilih sekalian dimanapun Anda berada. Nah, kenapa tanggal 14 Februari? Sebetulnya ini there's nothing to do with the Valentine Days ya. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Udah di disclaimer dulu ya Pak. Iya, makanya kita harus disclaimer bahwa nggak ada hubungannya dengan Valentine Days. Dan kita tidak mau terlibat dalam kontroversi tentang apakah Valentine Days itu budaya kita atau bukan, tidak ada sama sekali. Tetapi kemudian dalam perhitungan kita, 14 Februari ini adalah waktu yang tepat untuk pelaksanaan pemilu 2024. Jadi usulan kami pertama ya, apa yang sudah kami buat beberapa opsi terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, itu ada 3 opsi sebetulnya teman-teman pemilih ya. Pertama adalah 14 Februari, kemudian 21 Februari dan 6 Maret. Nah, pertimbangan-pertimbangan lain kenapa sih nggak bulan April? Karena dalam pemilu-pemilu sebelumnya kita selalu laksanakan pada bulan April. Nah, di tahun 2024 kalau teman pemilih melihat kalender lagi, bagi kita umat Islam itu bulan Maret, tanggal 10 Maret itu sudah puasa. Sudah puasa dan hari Idul Fitri itu sebulan sesudahnya, mungkin sekitar 9 April atau 10 April. Nah, sepertinya dalam kondisi budaya kita dalam menghadapi Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong mudik, pulang kampung, kemudian disibukkan dengan acara-acara keluarga lain, tentu tidak akan fokus untuk datang ke TPS, untuk kemudian membicarakan atau kemudian mendengarkan kampanye-kampanye dari presiden dan atau calon presiden atau partai politik gitu ya, calon-calon dari partai politik. Nah, tentu ini jadi persoalan. Nah, akhirnya kemudian kami coba tarik, itu terjadi, kita coba hitung-hitung lagi. Oh ya, sebelum itu juga teman-teman pemilih dimanapun Anda berada, bahwa di tahun 2024 kita tidak hanya menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden, tapi kita juga akan menyelenggarakan pilkada pada bulan November yang akan datang. Di tahun 2024 nih, jadi 1 tahun
kita tahun yang sama kita punya dua momen besar. Pertama adalah Pilpres dan Pileg, kedua adalah Pilkada. Nah, kalau kemudian kita menjadikan April, maka jarak antara Pilkada dan Pilegnya itu sangat dekat. Terlalu Gitu. dekat ya. Terlalu dekat. Ketua, Nah, ya. jadi ini sangat beririsan tahapannya. Dan ini tentu akan membebani penyelenggara pemilu. Pengalaman 2019 sebenarnya pernah kita lakukan ketika kita menghadapi Pilkada 2018, tapi tahapan-tahapannya juga beririsan dengan pemilu 2019. Iya, Ya, kita pernah merasakan betul, itu ya, Ren ya. betul, Pak. Dan itu luar biasa sekali kinerja penyelenggara, bebannya lumayan besar gitu kan. Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi. Jadi fokus dulu kepada Pileg Pilpres, walaupun tetap ada irisan, tapi irisannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak. Nah, jadi dua hal itu yang membuat kemudian kami memutuskan untuk kita lakukan pada bulan Februari, dan kemudian kita putuskan pada tanggal 14 Februari. Nah, jadi memang dalam beberapa kali pemilu belakangan kita selalu membuat di hari Rabu. Kenapa sih hari Rabu, Pak Ilham? Iya. Karena hari Rabu ini kan di middle gitu ya, di tengah-tengah minggu gitu ya. Betul. Jadi ini mid di weekday gitu ya. Dan biasanya orang kan itu dalam pemilu itu, dalam undang-undang disebutkan bahwa hari pemilu itu adalah hari yang diliburkan. Iya. Nah, jadi kan dia nggak bisa ke Kamis harus masuk lagi, Selasa harus masuk lagi, sehingga tidak kemana-mana. Betul. Jadi orang fokus kepada memilih pemimpin-pemimpinnya gitu ya, untuk hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara atau pemungutan suara di TPS. Nah, sebetulnya itu pertimbangannya, Reni. Baik, betul. Itu ya teman pemilih ya, kenapa dipilihnya 14 Februari instead of tadi ada 21 Februari dan 6 Maret gitu. Tapi walaupun kita sudah disclaimer tidak ada hubungannya dengan hari yang ping-ping itu Pak, tapi bisa dikira-kira gitu Pak, nanti juga pasti suasana atau ambience untuk menggiring orang-orang untuk banyak mau mulai ikutan memilih menggunakan hak suara pasti akan menggunakan metode ping-ping Ya, itu saya juga kira ya Pak, itu kan kita serahkan kepada kreativitas ya, satker kita, masyarakat, bahkan nanti mungkin saja petugas KPPS-nya menggunakan seragam yang ada hubungan dengan ya di D-nya itu 14 Februari ya. Saya nggak mau, sekali lagi KPU nggak mau terlibat dalam urusan pro kontra soal itu ya, tetapi silakan saja kalau mau dilakukan itu, selama kemudian bisa mengajak masyarakat untuk memilih. Iya. Tetapi tidak hanya karena itu juga, tapi tentu kita berharap bahwa ada kesadaran yang penuh ya, dengan rasionalitas yang tinggi. Memilih pemimpin itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk membangun negara. Betul Pak Ketua, tanggung jawab kita sebagai warga negara yang Betul. sudah memiliki hak untuk boleh memilih ya. Nah teman pemilih sudah terinformasi ya. Pertama, kenapa kemarin diluncurkan why 14 Februari, ini sudah terjawab oleh Pak Ketua. Dan tadi Pak Ketua tuh sempat menyebutkan ada kata istilah tahapan pemilu gitu ya Pak. Pak, kalau kita bicara sama teman pemilih nih yang mungkin juga antara dia adalah pemilih muda atau bisa jadi dia memang pemilih pemula nih, memang baru akan menggunakan hak suaranya di nanti pemilu 2024 nanti. Kadang-kadang itu kan Pak Ketua tidak bisa dipungkiri ada ketika masyarakat mendengar pemilu itu kan pemilihan untuk yang dilakukan setiap 5 tahun. Terus yang dinotis yang memang cuma hari pemungutan suaranya aja. Betul. Gitu kan Pak. Bahasa kita orang awam hari coblosannya gitu kan ya teman pemilih ya. Nah sebenarnya kalau dikaitkan dengan tadi Pak Ketua sempat menyebut tahapan gitu, emang tahapan itu apa sih Pak, gambaran apa sih tahapan itu supaya teman pemilih? Baik, tentu kalau kita bicara soal tahapan itu adalah beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum menuju hari pencoblosan. Ya, kan banyak persiapannya nih. Kenapa sih 2 tahun gitu ya? Karena memang pemilu kita ini persiapannya dalam undang-undang paling lambat 20 bulan. 20 bulan sebelum hari H, sebelum D-Day. Nah, jadi ada 3 sebetulnya tahapan yang kita punya ya. Pertama, tahapan persiapan. Apa aja persiapannya sih? Kita mempersiapkan anggaran, mempersiapkan SDM, mempersiapkan hal-hal lain untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang akan datang, atau dalam hal ini 14 Februari 2024. Kemudian juga regulasi-regulasi yang mengatur tentang bagaimana sebetulnya tahapan itu bisa kita lakukan. Tahapan itu ada bermacam-macam. Jadi tadi soal persiapan ya. Kemudian tahapan menjelang hari H, ya itu ada namanya tahapan pendaftaran,
verifikasi dan penetapan partai politik. Partai politik Iya, peserta pemilu kan, Pak jadi Ketua. kan partai politik ini kan kalaupun ada partai politik yang di Kumham sebagai badan hukum itu Ya. bukan partai politik peserta pemilu. Belum tentu Belum menjadi tentu, peserta pemilu. belum tentu. Ya. Jadi di undang-undang diamanahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang melakukan verifikasi terhadap keabsahan partai politik tersebut untuk menjadi peserta pemilu. Ya, Nah, ini diatur dalam undang-undang. betul. Kemudian tahapan lain setelah itu ada pembentukan daerah pemilihan. Nah, Nah, dapil. Nah, nanti Ya. mungkin ada harus khusus podcast khusus nih soal Satu dapil nih. episode khusus Satu ya? episode khusus untuk daerah pemilihan. Buat cerita ini. Biar Ya. masyarakat tahu ya. Iya. Nah, jadi daerah pemilihan ini dibentuk oleh KPU dan memang gini teman-teman. Jadi ada 3 level untuk DPR atau kemudian untuk pemilihan legislatif. Pertama ada DPR RI, Ya. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Betul. Nah, yang sudah diatur dalam undang-undang dan bagian tak terpisahkan dari undang-undang lampirannya itu adalah dapil dan untuk DPR RI dan DPRD provinsi. Nah, DPRD kabupaten kota diserahkan kepada KPU rancangannya. Ya. Nah, nanti kabupaten kota akan menyerahkan kepada provinsi melihat rancangannya sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukannya tentu saja. Lalu kemudian KPU akan menetapkan. Kemudian ada lagi nanti tahapan untuk pemuktahiran data pemilih. Data pemilih ini yang terhubung dengan teman pemilih nih. Dengan teman pemilih. Iya, Pak Nah, Ketua. nanti teman pemilih harus ada waktu untuk memastikan bahwa teman pemilih terdaftar sebagai pemilih pada tahun 2024. Nah, itu jadi nanti penting. ada petugas kami yang datang ya untuk kemudian memuktakhirkan data pemilih yang kita dapat dari DPR, dari Depdagri, Kemendagri ya, dari Dukcapil, yang kemudian data mentah itu nanti kita akan muktahirkan. Nanti ada petugas kami yang datang ke rumah-rumah, door to door untuk memastikan bahwa ada orang ini sudah pindah berarti dicoret. Orang ini sudah meninggal berarti dicoret. Oh, ternyata ada pemilih pemula di satu keluarga itu. Pemilih yang kemudian baru berusia 17 tahun. Ya. Kemudian atau pemilih yang sudah pensiun dari TNI Polri misalnya. Itu sudah kembali punya hak pilih lagi. Kembali punya hak pilih. Jadi Ya. TNI Polri yang sudah pensiun boleh punya hak pilih lagi gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti ada lagi tahapan lain soal kampanye misalnya saja. Kemudian juga pengumpulan dana kampanye. Kemudian juga nanti sampai pemungutan penghitungan suara. Dan tahapan terakhir adalah tahapan penyelesaian hukum ya. Iya, Jika ada gugatan-gugatan terhadap hasil pemilu. Ya, Nah, itu nanti biasanya digugat ke Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini adalah perselisihan hasil pemilihan umum. ya, Nah, itu betul. garis besar tahapan-tahapan yang nanti kita akan buat sampai kemudian hari H dan sesudahnya. Dan Seperti sesudahnya, itu, iya. Nah, dari yang diceritakan Pak Ketua nih, teman pemilih, artinya sebenarnya kalau masyarakat awam tuh secara umum kalau dengar yang namanya pemilu tuh ya yang paling ternotis itu Pak, kampanyenya sama hari coblosannya Betul. gitu. Padahal ternyata kalau ditarik mundur sebelum hari H pencoblosan atau hari H pemungutan suara itu ada yang namanya ditarik sekitar 20 bulan 20 ya Pak. bulan. Mulai diberlakukan, mulai diatur, dibuat yang namanya tahapan pemilu tadi Betul, seperti yang persis. diceritakan oleh Pak Ketua tadi. Ya. Nah, boleh nggak Pak Ketua, kita tuh dari sekian tahapan yang banyak nanti biasanya Pak Ketua selain dari kita, dari KPU kita akan mempublish semacam infografi gitu untuk Betul. tahapan pemilu untuk menginformasi kepada teman pemilih. Biasanya kan juga banyak banget pemangku kepentingan atau Betul. media yang juga Ya, ikut membantu. membantu Ya. ya Pak ya untuk mempublish, untuk menceritakan dalam bentuk versi-versi mereka, ini loh tahapan pemilu itu seperti ini, bulan Betul. apa, udah ada tanggal-tanggalnya juga ya, Ya. Pak Ketua ya. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa pemilu 2024 ini akan sama dengan pemilu 2019. Pelaksanaan pemungutan suara untuk Pileg dan Pilpres bersamaan waktunya pada Ya. tanggal 14 Februari Ya. gitu ya. Jadi Ya. nanti juga di tahapannya juga nanti ada pendaftaran untuk calon presiden dan wakil presiden. Ya, Nah, betul. itu juga penting tuh. Betul, Ya. karena masyarakat biasanya teman pemilih notisnya debatnya itu ya, Iya. Pak Ketua. yang Padahal ada dinotis. prosesnya juga sama kayak partai politik, Panjang. diverifikasi dulu, Betul, gitu kan? betul, Seperti itu. iya. Ya, ada yang seperti itu. Jadi teman pemilih semoga lebih bisa terinformasi lagi, lebih detail tentang tahapan-tahapan tentu saja dari hari-hari ke depan setelah ini, atau mungkin kalau dari sekarang teman pemilih sudah mulai dengan kepo browsing di segenap media atau di internet, pasti sudah banyak banget informasi tentang Ya. urutan tahapan pemilu ya Pak Ketua ya. Bisa nggak Pak Ketua kalau kita mau pilah-pilah gitu, sebenarnya kalau untuk khusus buat teman pemilih nih,
untuk calon pemilih itu ada nggak tahapan yang bisa dianggap paling krusial yang memang harus dinotis banget khusus untuk orang yang mau menggunakan hak suaranya nanti itu kira-kira di tahapan apa ya Ya, Pak? mungkin paling yang harus teman-teman pahami adalah pertama ketika pemuktahiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih. Nah, jadi nanti dalam pemuktahiran data pemilih itu kita beri kesempatan ada yang namanya daftar pemilih sementara. Ya, hasil coklit kita cocokkan yang kita teliti dan kemudian kita coret orang yang meninggal, orang yang pindah, orang yang tidak memenuhi syarat lagi gitu ya. Nah, itu kita coret, kemudian nanti kita berikan kesempatan kepada para calon pemilih untuk melihat daftar pemilih sementara di desa-desa masing-masing. Oh di desa ya Pak? Di desa. Pasti diumumkan di Iya, desa ya? di desa-desa diumumkan dan ini perlu menjadi perhatian teman-teman pemilih. Kenapa? Karena DPS itu harus dicek apakah teman-teman terdaftar tidak menjadi pemilih sementara di pengumuman tadi. Oh begitu. Iya, ini paling penting nih. Itu penting sekali. Iya. Kalau nggak ada Bapak? Kalau nggak ada maka memastikan Anda melapor bisa ke PPS kita di tingkat desa, PPK di tingkat kecamatan, atau di KPU kabupaten kota di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. Ya. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin nanti ada pendaftaran online. Oh Ya, gitu. jadi di Ya. beberapa tempat kita menerima aduan, ya hotline aduan terhadap ketidak terdaftarannya teman-teman pemilih nanti, gitu ya. Ini baru ya Pak Ya, Ketua? iya, rencana kita begitu. Di beberapa daerah sudah mulai launching terhadap inovasi-inovasi seperti itu. Seperti di Sumatera Utara itu melakukan hal tersebut. Jadi nanti bisa langsung online saja, nanti bisa ditindaklanjuti oleh petugas kita di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ya Nah, betul. jadi betul. ini mungkin juga bisa diterapkan di KPU RI nanti ya terkait dengan itu. Tetapi kan tentu saja karena skupnya adalah desa, kecamatan dan kabupaten kota, maka teman-teman silakan langsung ke satker-satker di wilayah tersebut. Ya di Nah, lokus masing-masing. di lokus masing-masing. Ya. Nah, kalau kemudian nanti tidak sudah dilaporkan, nanti dipastikan lagi bahwa nama Anda terdaftar di DPT, namanya daftar pemilih tetap. Jadi setelah DPS, Iya. izin Pak, setelah DPS tadi, terus misalkan, nama saya kok nggak ada, orang Nggak saya keluarga ada. sini, kita harus melapor, nah harusnya nanti akan keluar lagi di daftar pemilih Tetap. Makanya itu diupayakan betul, ini krusial betul. Karena kalau Anda tidak terdaftar, sebetulnya Anda boleh memilih. Tetapi Anda menjadi cadangan Di akhir. di akhir. Ya, nunggu Kalaupun- dulu. Dan itu pun Anda harus punya IKTP. Betul, Ya kan? Jadi betul. menunggu nanti setelah jam 12 gitu Ya, ya, nanti sampai jam 1 diberikan kesempatan Anda mendaftar karena Anda tidak terdaftar di DPT. Ya, Dengan betul. menggunakan KTP tadi, IKTP. daftar pemilih tambahan namanya, Betul. ya. Nah kemudian nanti petugas kita akan memastikan, tetapi selama surat persediaan masih ada loh, Nah, surat itu suara dia. masih ada maksudnya, Iya. surat suara masih tersedia. Iya. Kalau tidak ada, Anda akan dikirim ke TPS lain yang surat suaranya Iya. masih ada. Betul. Nah, jadi ini kan maksud saya ibaratnya kalau udah masuk DPT itu privilege-nya lebih tinggi dibandingkan yang belum terdaftar di DPT gitu Betul. kan. Iya. Bahasa sekarang kayak lebih santuy, Iya. udah terjamin di situ, nggak usah Betul. nunggu-nunggu lagi gitu. Betul. Biarpun dalam kenyataannya kalau dalam pemilu terakhir pun sebenarnya semua KPPS juga proaktif ya Pak. Betul. Ketika pagi-pagi sebelum dimulai mereka-mereka yang tidak mendapat atau tidak tercantum namanya di DPT tetap diperbolehkan dia memilih, tapi pagi-pagi kan lapor dulu dia Iya, nunjukin KTP ke betul, KPPS ya. betul. Terus nanti diminta datang di akhir, Betul. walaupun tetap diakomodir ya Diakomodir. Pak Ketua. Tapi lebih nyaman, lebih apa ya Lebih ibaratnya, firm. lebih firm, lebih pasti kalau kita pastikan nama teman pemilih itu sudah masuk di daftar pemilih yang ada di lokasi area tempat tinggal teman Betul. pemilih semua. Sebenarnya memang makin hari kan seperti dari penyelenggara sendiri, Iya. Pak Ketua, KPU kan juga dan Badan Etok-nya kan juga proaktif ya untuk Betul. terus mendatangi, mengumumkan, mengingatkan. Nah, ini saatnya untuk menuju ke 2024 pun kita mengajak teman pemilih proaktif juga ya, Betul. Bapak. Mengecek nih namanya kan sekarang sudah ada tuh dari sekarang pun sebenarnya sudah kita bisa mengecek ya Pak Ketua Betul. di web Lindungi Hakmu. Lindungi hakmu bisa Nah. dia masukin nick bagi teman-teman pemilih yang sudah punya KTP, ya KTP. Nanti bisa dilihat apakah kita terdaftar atau tidak sebagai Iya. pemilih. Karena saat ini Reni, Undang-Undang 7 mengamanahkan kita, Undang-Undang 7 2017 mengamanahkan kita untuk melakukan daftar pemilih berkelanjutan.
Nah, jadi tidak hanya ketika sesi atau kemudian ketika tahapan pemilu dimulai, tidak seperti itu, tetapi juga sekarang ini kita juga terus melakukan update secara per semester 6 bulan sekali, untuk kita update juga terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, jadi data itu nanti bisa kita gunakan untuk dimasukkan di lindungi hakmu ya, di lindungi hakmu bisa dicek. Betul. Nah, sembari dari sekarang pun baru 2 tahun sebelum hari pemungutan sudah bisa dicek kalau ternyata kalau sampai nama teman pemilih belum masuk sudah bisa langsung lapor ya Pak Ketua ya. Iya, kalau teman pemilih mau sedikit kepo itu ada loh di media sosialnya setiap KPU kabupaten kota dan provinsi itu setiap bulan di medsosnya mereka mengumumkan update datanya gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya atau mengkonfirmasi ya teman pemilih ya. Karena dengan kita patut menceritakan nih Pak Ketua kepada teman pemilih bahwa karena data pemilih yang dimiliki KPU ini saking validnya dengan data pemilih berkelanjutan itu data kita kan juga dipakai untuk mendukung program nasional yaitu vaksinasi nasional kan Pak Ketua 2021 kemarin 2021 kemarin juga digunakan untuk pemberian dana UMKM kepada masyarakat miskin oleh Menteri UMKM ya. Iya, betul. Kemenkop dan UKM ya kemarin. Betul, itu karena saking memang validnya data yang kita punya karena berkelanjutan terus diupdate terus gitu. Nah, teman pemilih itu tadi sekelumit cerita dari Pak Ketua untuk fokus di tahapan apa sih sebenarnya yang teman pemilih itu sebaiknya harus lebih aware gitu di tahapan apa ya tadi di pendaftaran pemilih. Jadi nanti kalau sudah sampai ada ada update kabar suka diingetin di grup-grup WA warga atau di komplek, ayo cek hak suaranya udah ada apa belum, terdaftar atau belum, itu silakan dicek ya teman pemilih. Sebetulnya ada tahapan lain juga Ren yang menjadi concern teman-teman pemilih untuk lebih perhatian ya. Salah satunya adalah terhadap DCT. Daftar calon tetap dari partai politik dan juga daftar calon tetap untuk presiden dan wakil presiden. Nah, itu tuh. Ini kan kalau teman pemilih harus melihat misalnya saja partainya ini sesuai nggak visi misinya dengan teman pemilih. Ya, karena yang bisa mencalonkan anggota legislatif adalah partai politik. Gitu kan. Kemudian teman pemilih juga bisa melihat track record dari para calon legislatifnya. Ya, anggotanya ngapain aja nih, apa saja kerjanya, sudah terpilih berapa kali, kemudian pekerjaannya apa saja, apa sudah dia lakukan. Karena ini sangat penting. Untuk keberlanjutan pertama demokrasi kita, kedua adalah bahwa betul dia calon-calon pimpinan kita ini bekerja untuk kesejahteraan kita. Nah jadi memilih itu karena rasional, karena partai politiknya Anda suka dengan visi misinya, atau karena orang-orang yang Anda pilih ini, yang akan Anda pilih ini adalah orang-orang yang memang sesuai dengan hati nurani, bahwa dia punya misi-misi dan yang baik gitu ya untuk kesejahteraan rakyat. Nah seperti itu, ini juga penting nih buat teman-teman. Yang ketiga adalah teman-teman pemilih juga bisa berpartisipasi dalam melaporkan jika ada dugaan-dugaan pelanggaran dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan juga tentang dugaan-dugaan pelanggaran terhadap peraturan KPU dan undang-undang. Bisa ya Pak Ketua? Bisa dong, kan jadi kita bisa melapor nih. Kalau soal administrasi bisa melapor ke Bawaslu ya. Kemudian kalau soal etik terkait dengan pelanggaran etik penyelenggara pemilu bisa lapor ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kanalnya sudah diatur dalam undang-undang. Jadi jangan demo-demo nggak jelas, harus tahu dulu nih aturannya gimana nih gitu kan. Jadi memang sudah diatur semua kanalnya secara hukum oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 gitu Ren. Betul. Baik, itu tadi yang perlu diperhatikan ya, daftar calon tetap. Soalnya nih Pak, kadang-kadang nih masih dari sekian pemilu yang sudah terjadi atau sudah dilaksanakan di Indonesia Pak, masih banyak banget dengan banyaknya calon yang akan menjadi wakil rakyat nantinya. Ini akan sering banget kita mendengar berseliweran pertanyaan yang sederhana banget nih. Ini kita mau coba nih, kalau Pak Ketua Pak Ilham sebagai Pak Ketua, sebagai penyelenggara pemilu, kira-kira punya saran nggak kalau ada orang yang bertanya gini, aduh calonnya banyak banget, saya harus milih yang mana? Nah, itu kan kita selalu mengatakan riset. Nah, ada tips praktis nggak selain riset gitu? Kalau menurut Pak Ilham sebagai Pak Ketua itu
orang itu teman pemilih harus memilih berdasarkan gimananya? Apakah seperti Iya, yang tadi? tadi pertama soal visi misi ya, visi misinya penting dong. Kemudian juga track record yang bersangkutan, track recordnya seperti apa? Apakah dia pernah korupsi? Apakah dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, misalnya saja. Nah, orang-orang seperti itu tentu bisa dipertimbangkan untuk tidak dipilih misalnya. Ya. Tetapi juga kita lihat track record dia selama bekerja, misalnya yang incumbent ya, apakah dia benar-benar bekerja untuk rakyat? Apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang dia dukung juga adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat? Nah, tentu teman-teman punya kecenderungan lah. Misalnya ada teman-teman yang suka olahraga, ternyata perspektif partai atau calon ini memang kuat dalam olahraga misalnya, atau kemudian dalam ekonomi, teman-teman cocok dengan mazhab ekonomi yang diusung oleh partai politik ini misalnya saja, silakan saja. Jadi jangan memilih karena diintervensi, jangan memilih karena Anda menerima uang. Nah, ini berbahaya sekali bagi demokrasi kita gitu loh. Karena memang masa kita diukur sebagai pemilih diukur dengan uang hanya beberapa ribu saja atau beberapa juta saja. Kita ini kan punya pride ya, punya harga diri. Harusnya juga tidak lagi seperti itu karena merusak tatanan sistem demokrasi kita. Oleh karenanya saya berharap betul teman-teman pemilih nanti termasuk orang-orang yang berani menolak bahkan melaporkan ya siapapun peserta pemilu nanti yang melakukan tindakan-tindakan money politics ya. Jadi ini melanggar loh teman-teman pemilih. Nah, jadi maksud saya mari menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang Anda memilih bukan karena desakan orang tua, bukan karena desakan saudara, bukan karena dia pamanmu atau dia sepupumu, tetapi Anda memilih karena dia adalah orang yang terbaik yang bisa Anda pilih untuk mewakili Anda di parlemen atau menjadi presiden atau pemimpin Anda. Nah, itu penting sekali untuk dinotis ya, teman pemilih ya. Bergunakan hak pilih benar-benar karena memang lakukan yang memang calon yang akan dipilih memang yang kriteria terbaik di mata teman pemilih, jangan mau dibeli suaranya. Iya gitu, dong, masa apalagi pemilih pemula nih, apa mahasiswa Anda masih punya idealisme dong, Iya ya kan? dong, iya Masa harus. gara-gara gitu, itu harus diberantas justru sebagai agent of change. Anda harus berani melakukan campaign untuk menolak politik uang. Ya, betul sekali Pak Ketua. Ya. Nah, teman pemilih, kami kan sebenarnya sudah mengumumkan nih di media sosial kita Pak Ketua bahwa hari ini kita akan live podcast eksklusif dengan Pak Ketua. Jadi kita membuka pertanyaan di live chat yang sekarang kita sambil streaming di YouTube KPU RI ini Pak Ketua. Ya, tapi sebelum kita mulai bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih nih, kita mau ajak dulu Pak Ketua teman pemilih untuk subscribe dulu. Pak Ketua pasti udah hafal. Ayo Pak Ketua, silakan kita ajak like dan subscribe. Oke, teman pemilih jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube KPU RI ya. Betul. KPU RI jangan lupa. Untuk jangan lupa berikan komen juga ya Pak Ketua. Betul, berikan komennya, saran dan pendapatnya tentang podcast ini. Jadi nanti kita dalam ketika Anda memberikan pendapat dan saran, tentu kami berusaha terus memperbaiki apa yang sudah kami tampilkan kepada teman-teman pemilih. Iya, betul. Jadi jangan lupa untuk memberikan masukan dengan cara memberikan komentar karena itu akan mendukung terus podcast KPU RI dan kanal YouTube KPU RI untuk terus memberikan update informasi kepemiluan. Bapak, nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik akan mendapat giveaway dari KPU RI loh Bapak. Jadi teman pemilih silakan nih mulai kasih pertanyaan yang bagus, yang seru, yang mewakili kekepoan teman pemilih semua, silakan taruh di live chat. Nanti kita akan pilih nih. Ini tim di balik kamera semua sudah mantengin di live chatnya dan kita kan ini sudah ada nih pertanyaan pertama. Kita masuk ke pertanyaan pertama dulu ya Pak Ketua. Ya, ada Kak Yance Martin nih, dia mau nitip pertanyaan. Pak Ketua, adakah inovasi yang akan dilakukan KPU RI untuk menuju ke pemilu 2024 nanti? Karena kemarin katanya sempat dengar-dengarkan kalau di pemilu terakhir 2020 ada si rekap pemilihan ya. Di pemilihan 2020 karena itu untuk memilih kepala daerah kepala daerah. Teman pemilih biasa mendengarnya istilahnya pilkada ya. Kalau dalam bahasa yang kita pakai biasanya pemilihan ya Pak, pilkada. Nah, itu ada inovasi lagi nggak Pak Ketua yang kira-kira bakal ditujukan untuk di 2024 nanti? Ya, gitu. Terima kasih, pertanyaannya bagus ini. Jadi memang si rekap itu adalah termasuk inovasi kami
dalam rangka rekapitulasi suara pada pemilihan 2020 lalu. Tapi disclaimer-nya memang ketika itu ini hanya sebagai alat bantu. Nah, kami sebetulnya berharap pada pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang akan datang, si rekap ini dijadikan sebagai tools resmi, ya, seperti yang kita lakukan pada pilkada 2020 lalu. Tapi ini persoalannya memang ada di regulasi kita, gitu ya. Regulasi kita ini belum memungkinkan untuk menjadikan teknologi informasi ini sebagai hasil resmi, walaupun di putusan MK tentang pilkada itu boleh digunakan. Nah, sekarang kita sedang memaksimalkan beberapa inovasi-inovasi tadi. Misalnya saja kendala si rekap apa sih? Ternyata sinyalnya nggak sampai di semua daerah nih, Ren. Jadi ternyata penyebaran sinyal kita teman-teman pemilih ini belum merata. Ya, Indonesia Timur bahkan Jawa saja ada juga yang masih belum mendapatkan sinyal yang maksimal. Nah, kami sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Kemenkominfo, ya, untuk kemudian mengadakan atau kemudian memaksimalkan sinyal-sinyal di tempat-tempat daerah-daerah yang belum ada sinyal secara maksimal, gitu ya. Agar kemudian nanti penerapan teknologi pada tahun 2024 bisa lebih baik. Kemudian yang sekarang kita sedang lakukan riset adalah penyederhanaan surat suara. Nah, surat suara kita ini kan 5 surat suara untuk 5 pemilihan. Padahal kalau untuk kita bicara soal penyederhanaan surat suara, dan salah satu yang kemudian membuat pemilu kita rumit itu adalah jumlah surat suara yang banyak. Ya, nah, sekarang kita berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian memastikan riset yang terlebih dahulu. Mana sih yang diinginkan masyarakat? Kita sudah melakukan simulasi di beberapa daerah, di Sulawesi Utara, di Bali, di Sumatera Utara, ya. Nah, nanti kita akan lakukan lagi di beberapa daerah untuk memastikan sebetulnya ini mana yang kemudian lebih familiar dengan masyarakat, lebih efisien, lebih familiar, dan lebih memudahkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, badan ad hoc misalnya saja. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan inovasi-inovasi yang lain sebetulnya. Ini podcast kan salah satu termasuk inovasi kita nih. KPU baru punya podcast beberapa bulan lalu nih, padahal ya maklum lah ya, karena kita memang terkendala tempat dan anggaran. Tetapi saat ini kita berusaha semaksimal mungkin karena kita menganggap sosialisasi dan pendidikan pemilih ini penting. Salah satunya via podcast ini. Ya, gitu. Betul. Jadi itu beberapa contoh inovasi ya Kak Yance ya, untuk hal-hal yang sudah dilakukan, dan nanti pasti akan lebih banyak lagi inovasi-inovasi Insya Allah. Menuju ke 2024. Karena kalau nggak ada podcast ini teman-teman pemilih nggak kenal namanya Bu Reni, ya. Bu Reni jadi selebritis gara-gara podcast ini. Jangan gitu Pak Ketua. Terus ya Kak Yance, itu ya sudah dijawab ya sama Pak Ketua ya. Pak Ketua, sekalian itu akan ini sekalian kesempatan yang baik untuk kita meluruskan ada sedikit disinformasi Pak Ketua, karena tadi Pak Ketua juga menyebutkan tentang adanya inovasi untuk lebih menyederhanakan surat suara. Kan inovasinya mau dipilih antara mau jadi 3 surat suara atau 2 surat suara, atau 1 kemarin disimulasikan. Nah, ini kemarin tuh sempat ada salah satu teman pemilih kita di chat Instagramnya KPU RI Pak Ketua, pas kita lagi meluncurkan hari pemungutan suara 14 Februari kemarin itu sempat nanya, karena kan secara simbolis kebetulan semua pimpinan KPU kan berada di panggung Pak Ketua, terus ada pimpinan KPU ada 7 komisioner dan juga ada Bapak Sekjen ada di panggung, dan secara simbolis mencoblos surat suara ya, karena surat suara belum ditetapkan, jadi belum ada desainnya, jadi memang tulisannya surat suara aja. Nah, ini sempat ada teman pemilih yang beranggapan, oh berarti nanti surat suaranya ada 8 ya. Nah, enggak. Kita luruskan ya Pak Ketua. Sebenarnya itu simbol aja, simbol siar bahwa kita start nih 14 Februari 2 tahun lagi kita akan menghadapi pemilu 2024. Sebenarnya lebih ke situ sih. Dan anggota KPU-nya ada 7 orang dan 1 kepala sekretariat yaitu Pak Sekjen. Jadi 8. Jadi sama sekali belum ada kan nomor partainya aja belum ada. Gak ada, kosong itu. Belum ada SK penetapan partai politik peserta pemilu untuk pemilu 2024. Jadi nggak ada, itu hanya simbol siar bahwa kita memberitahukan kepada masyarakat, ini kita warning, kita aware kepada masyarakat, yuk siap-siap yuk, tanggal 14 Februari 2 tahun lagi kita akan menghadapi hari H pemilu. Gitu. Jadi hanya simbol. Kalau yang kelihatan di layar live streaming kemarin itu kan pimpinan ada 8 orang. Malah sebenarnya di hadapannya pimpinan tuh di depan panggung tuh semua yang hadir
ya apa ya partai terus semua Undangan pemangku kepentingan lain, ya. itu juga pegang Surat replika suara, surat-suara kecil pakai iya. paku semua ikutan Nyoblos, mencoblos gitu. gitu. Jadi teman pemilih kita luruskan ya bukan 8 surat suara tapi itu Dan hanya surat-suaranya simbolis. juga belum ditetapkan. Belum. Berapa partainya aja Iya, belum tahu kita gitu ya. belum ditetapkan. Belum. Betul. Jadi semoga terluruskan ya teman pemilih ya. Nah, Pak Ketua ini ada pertanyaan kedua nih. Nanti pertanyaannya bisa ada beberapa ya Pak Ketua. Iya. Kita pilih 3 yang terbaik nanti kita umumkan di medsos KPU. Ini Pak tadi sebelumnya Bapak tadi ada yang sempat Bapak ngingetin teman pemilih untuk hati-hati sama politik uang, jangan mau suaranya dibeli gitu. Nah, ada yang nanya nih Kakak Kelvi Reski, kalau ada yang kita mau ngelaporin untuk politik uang kemana ya? Oh iya. Jadi sebetulnya ini bisa dilaporkan kepada Bawaslu, ya Badan Pengawas Pemilu. Nanti Bawaslu akan mengecek, kemudian memanggil Anda sebagai pelapor, ya sebagai saksi bahwa benar betul ada kejadian tersebut. Tentu Bawaslu punya mekanismenya ya. Pasti ada mekanismenya. Pasti. Nah kemudian jika Bawaslu menganggap semua bukti-bukti sudah lengkap, itu bisa dibawa ke forum Gakumdu, namanya penegakan hukum terpadu. Di situ ada Bawaslu, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan. Dan jika memang kemudian lengkap secara administrasi dan bukti-buktinya lengkap, itu bisa dibawa ke pidana, ranah pidana. Oh gitu. Iya, Iya, bisa iya. seperti itu. Bahkan Iya. kalau terbukti pun bisa kemudian calon yang melakukan money politik ini didiskualifikasi. Oh. Gitu. Jadi tinggi memang sekali. betul. Jadi karena memang money politik ini merusak demokrasi itu sendiri gitu ya. Jadi orang tidak lagi memilih karena pilihan dia secara hati nurani, tetapi lebih kepada karena menerima uang. Nah, ini berbahaya gitu ya. Berbahaya dan merusak demokrasi itu sendiri. Nah, jadi saya kira saya berharap betul jika ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran, termasuk salah satunya adalah politik uang, teman-teman pemilih bisa melaporkan ke Bawaslu ya. Bawaslu di level masing-masing. Di Bawaslu itu punya beberapa perangkat. Dia ada di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian ada Panwas Kecamatan, Panwas di tingkat desa, dan juga ada pengawas TPS. Tapi memang yang ad hoc-nya lebih panjang itu ada di Panwas Kecamatan. Nah, jadi silakan saja dilaporkan prosesnya. Jadi tidak hanya money politik, proses pelanggaran pada pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi, semuanya Bawaslu ikuti itu, dan pasti ada orang-orang Bawaslu di setiap tahapan masa pemungutan dan penghitungan suara itu. Bahkan di setiap tahapan pemilu juga mereka akan terus mengawasi kita dalam proses pelaksanaannya. Betul. Dan tentu saja Pak Ketua, kita boleh mengingatkan teman pemilih setiap saat kan terutama teman pemilih yang masih muda-muda nih, yang milenial ini kan semua sangat well engaged dengan media sosial. Betul. Semua lembaga yang tadi disebut Pak Ketua itu juga ada medsosnya, bisa juga loh kalau mau jalur cepat cek minta bantuan informasi Betul. dari admin-admin media sosialnya. Betul. Itu pasti akan kasih info lengkap juga Betul, ya Pak Ketua. betul. Ya. Pak Ketua, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini sebelum yang PKPU ada Kakak Ricky Febriansyah, salah satu pertanyaannya kira-kira nanti kalau pandemik masih ada selama tahapan ini gitu, terus kira-kira langkah untuk persiapannya itu ngaruh nggak ya? Terus kayak gimana gitu Pak Ketua? Baik, terima kasih. Siapa namanya? Kak Ricky. Ricky, makasih Ricky. Jadi ini pertanyaan bagus sekali menurut saya ya. Jadi memang kita tidak pernah tahu nih pandemi COVID-19 ini kapan akan berakhir ya Ren? Kapan akan selesai? Karena memang kemarin setelah 2021 kita kira udah beres nih. Ternyata masuk lagi 2022 varian baru Omikron, dan ini juga sekarang lagi tinggi-tingginya nih. Ya. Nah, memang ini sudah kita antisipasi ya, teman-teman. Kita punya pengalaman sebetulnya bagaimana menjalankan tahapan pada pilkada atau pemilihan 2020 lalu. Jadi ada beberapa aturan-aturan peraturan KPU yang mengatur tentang bagaimana kita melaksanakan pemilu di kondisi darurat bencana non alam. Nah, pandemi ini kita bisa sebut bencana non alam. Jadi kita sudah siapkan beberapa tahapan-tahapannya atau kemudian prosedurnya dalam menghadapi itu. Misalnya saja gini, nanti ada petugas kami yang melakukan pencoklitan ya untuk daftar pemilih. Nah, mereka sudah siapin tuh face shield, sarung tangan. Kalau perlu nggak boleh masuk ke rumah
orang-orang yang akan kita coklit, tetapi luar bisa di aja. luar aja, di teras kah gitu ya, Ya. di ruangan terbuka. Jadi semuanya prokes. Pada pemilihan 2020 lalu, kampanye juga kita sarankan itu dilihat via medsos. Ya. Ya, Kalaupun mau betul. kampanye langsung hanya dibatasi 50 orang dengan prokes yang ketat. Kemudian pemungutan penghitungan suaranya bagaimana? Nah, itu juga prokes ketat ya. Kita alhamdulillah kemarin di pemilihan 2020 kita laksanakan, dan orang selama ini meragukan terhadap penyelenggaraan pemilu atau pilkada di masa pandemik, Ya. KPU bisa buktikan bahwa penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 atau pilkada 2020 tidak memunculkan klaster baru karena kita melaksanakan prokes. Ya, Ya. misalnya di TPS nih, masyarakat kita minta antri dengan menggunakan masker, antri jarak 1 meter 1 meter, atau kemudian datangnya tidak berbondong-bondong, ya. Ya. Datangnya Betul. dia hanya sesuai dengan surat pemberitahuan yang kita beritahukan tanggalnya, gitu ya. Nah, ini jamnya. Jadi orang nanti datang, dan pengalaman 2020 orang datang berdasarkan jam itu. Jadi tidak ada titik kumpul tuh nggak ada, kerumunan tuh nggak ada. Ya, betul. Nah, jadi prokes-prokes seperti itu tentu akan kita jalankan sesuai dengan PKPU nanti yang akan bisa diteruskan atau kemudian dimodifikasi berdasarkan pengalaman pemilihan 2020 lalu. Betul. Nah, itu ya penjelasannya teman pemilih ya. Tentu dengan segenap harapan pada pelaksanaannya nanti di hari hanya atau syukur-syukur di tahapan-tahapannya itu sudah selesai ya Pak ya. Amin. Si varian om-om ini biar pergi gitu, udah nggak usah ada lagi gitu. Harapannya begitu ya teman pemilih ya. Jadi semua bisa menjalankan tugas dan teman pemilih juga bisa menggunakan haknya dengan tenang gitu, tidak ada ketakutan Betul. apa-apa ya Pak Ketua ya. Bapak, ini ada sahabat kita menitip pertanyaan, Kak Titi Pak. No, siap. Beberapa media menyoroti, kita sapa dulu Kak Titi, apa kabar? Sehat Kak Titi? Kak Titi Anggra ini dari Perludem. Beberapa media menyoroti tentang besarnya anggaran yang diajukan KPU, walau sudah berkurang tapi jumlahnya tetap masih di angka di atas 60 triliun. Kira-kira komponennya tuh apa aja sih di dalam anggaran pemilu ini kok segitu besar Pak Ketua? Ya, sebetulnya ini kan masih dalam pembicaraan ya dengan pemerintah dan juga dengan DPR. Ya. Kemarin Banggar, Pak Sekjen juga sudah dipanggil oleh Banggar, dan kita memang sekarang mengusulkannya sekitar 76 triliun ya. Memang salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan pertama adalah kita berupaya semaksimal mungkin untuk menaikkan honor badan ad hoc. Itu yang Nah, utama. contoh nih, Ya. ketua dan anggota KPPS misalnya, kemarin cuma 50.000 dan 500.000 dengan beban kerja yang begitu luar biasa. Ya. Nah, ini tentu kita berusaha naikin nih sampai 3 kali lipat, 1,5 juta misalnya. Dan itu salah satu poin, Bu Titi ini juga tahu nih, paling banyak konstruksi dari anggaran pemilihan itu adalah biaya untuk honor. Ya, honor KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan juga badan ad hoc lainnya. Nah, konsekuensi dengan upaya kita menaikkan tentu juga akan menaikkan anggaran. Ya. Kedua adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di KPU. Jadi jangan kemudian teman pemilih berpikir bahwa KPU ini udah settle kantornya dan sebagainya. Ya. Yang jadi kantor kita ini beberapa daerah banyak yang belum punya kita nih. Ya, belum Ya, milik belum sendiri ya. punya sendiri. Ya. Ada yang punya Pemda dipinjemin, ada yang kita ngontrak dengan swasta, ada yang bentuknya ruko, ada yang macam-macam lah. Ya. Ada yang rumah dan sebagainya. Kalau Pemdanya baik, diberikanlah kita pinjaman gedung, atau bahkan ada juga yang sudah dihibahkan kepada kita. Ya. Nah, ini kan terkait dengan pengalaman kita bahwa ada tarik menarik kepentingan pada masa menjelang tahapan pemilu dan pilkada. Kami berusaha semaksimal mungkin agar kita punya yang namanya bangunan sendiri, gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita sedang prioritaskan sebetulnya, tidak semua lagi lah, gitu Bu Titi ya. Kita prioritaskan mana daerah-daerah yang memang kendala sarana prasarana ini menjadi sangat minim misalnya. Nah, ini yang kita prioritaskan. Kita tidak lagi untuk kemudian hampir semua sarana prasarana akan kita perbaiki. Ya. Nah, jadi belum lagi soal persiapan IT, teknologi informasi ya. Tentu ini juga penting untuk kita pertimbangkan. Jadi itu sih sebetulnya yang banyak membuat biaya besar. Tapi tentu sekali lagi ini masih dibicarakan oleh pemerintah dan DPR. Tapi saya perlu ingatkan
Yap. bahwa bulan Juni ini sudah masuk tahapan gitu ya. Jadi Ya. kalaupun mau dibicarakan atau bahkan mau dinegosiasikan untuk dirasionalkan, ya ini harus segera, karena nanti ketika tahapan anggaran itu sudah ada agar pelaksanaan penyelenggaraan tahapan ini bisa berlangsung dengan baik. Iya, betul. Karena Gitu. tadi seperti dijelaskan sempat disebut Pak Ketua, kemungkinan di tahun ini kira-kira di bulan Juni 2022 ya Pak Ketua. Belum sudah akan lagi mulai. ini tadi ya seperti pertanyaan terakhir, ancaman COVID. Nah, Nah, itu ancaman COVID juga tentu akan bisa dibayangkan bahwa kita akan pemilihan di seluruh daerah ya, pemilunya juga demikian, pemilu nasional. Tentu ada semacam alat pelindung diri gitu Ya, yang harus kita adakan dan betul. sebagainya. Iya. Tapi jangan khawatir teman pemilih sekalian, bahwa kita terbuka untuk diawasi ya, kita terbuka untuk kemudian transparan terhadap anggaran tersebut, bagaimana penggunaannya, dan juga ada BPK, BPKP dan DPR, pemerintah untuk mengawasi proses pengeluaran anggaran pemilu tersebut. Seperti itu. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman pemilih. Itu hanya sebagian besar gambaran untuk kenapa pembiayaan pemilu itu bisa sebegitu Ya. besarnya Pak Ketua. Soalnya sambil kita boleh menggarisbawahi fakta juga, karena sebenarnya kan yang menjadi KPPS atau petugas di tempat pemungutan suara itu memang mau nggak mau masih kayak apa Pak Ketua, kayak berulang ya memang. Iya. Biasanya sih senior citizen ya, warga di situ yang memang biasanya udah senior ya Pak ya. Dan Tapi- dan tenaganya kan memang mungkin juga nggak se kuat sebagus Iya. fit yang masih muda-muda. Ini mungkin dengan nanti meningkatnya kesejahteraan bisa lebih membawa semangat dan juga lebih, ya walaupun itu bukan alasan utama ya Pak Iya. Ketua, tapi kan itu menghargai ya Betul. kerja kerasnya begitu. Pak Ketua, kita cerita Pak Ketua penjelasan barusan ini sebenarnya sekaligus memberikan sedikit bocoran jawaban untuk ini ada teman pemilih yang sebenarnya kayak masih bingung, badan ad hoc itu apa sih? Oke. Pak Ketua, kita sering nyebut nih kalau di lingkungan penyelenggara pemilu atau di event-event kepemiluan tuh kita sering, mungkin teman pemilih sering baca badan ad hoc, naon etah gitu. Ini kayaknya pemilih milenial nih kayaknya nih. Bisa jadi. Nah, ini Pak Ketua boleh cerita nih badan ad hoc itu apa sih Pak Ketua? Ya jadi gini, yang namanya KPU itu adalah sifatnya tetap, ya tetap nasional dan mandiri. Itu sesuai dengan konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, yang namanya badan ad hoc itu adalah sifatnya ad hoc. Ad hoc itu adalah sementara. Ya. Yang membantu kita dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi yang tetap itu adalah KPU RI, periodisasinya 5 tahun ya. Ya. KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Tetapi untuk membantu kita dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada, kita diminta oleh undang-undang untuk membentuk namanya panitia pemilihan kecamatan, Atau PPK. PPK, Ya. kemudian panitia pemungutan suara di tingkat desa, dan TPS. juga kelompok panitia pemungutan suara di TPS, TPS. KPPS. Nah ini semuanya ad hoc sementara. Ya, PPK itu kalau saya tidak salah kerjanya itu sampai setahun ya, setahun lebih lah ya, sampai membantu kita sampai selesai tahapan di kecamatan. Kemudian desa juga demikian. Nah KPPS itu cuman nggak sampai sebulan ya, jadi nanti kita bimtek, kita berikan Ya. pemahaman terhadap tugas-tugasnya Ya. untuk melayani pemilih. Nah jadi namanya ad hoc itu sementara. Nah jadi dia hanya sementara, dan ketika tahapan pemilu yang membutuhkan teman-teman kecamatan, desa, dan juga teman-teman KPPS sudah tidak ada lagi, maka dia tidak lagi eksis. Ya, Gitu. Itu namanya badan ad hoc ya, seperti itu. Betul, dan badan ad hoc ini memang dalam prosesnya nanti ada proses seleksinya, ada Ada, Mbak. perekrutannya Buat ya. teman-teman pemilih yang ingin punya pengalaman menjadi penyelenggara pemilu, saran saya masuk mulai dari badan ad hoc dulu. Betul. Biar mengetahui, dapat ngeblend gitu terhadap bagaimana sih sebetulnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Jadi Iya. biar paham ya Ren ya. Betul, Pak Ketua. Sama seperti yang campaign yang didukung oleh KPU yang kemarin kita sama-sama terinfo tentang Kampus Merdeka Belajar itu kan, KPU juga mendorong untuk
para mahasiswa itu tidak hanya magang di kantor KPU untuk belajar kepemiluan, tapi merasakan langsung Betul. dengan menjadi petugas KPPS gitu. Rumitnya gimana, Ngitungnya, belum kemudian juga mengisi formulir, ya tallynya itu juga kemudian Pak Ketua. tekanan publik ya. Ya Itu tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian dari pembelajaran buat kita semua. Betul, gitu ya. udah gitu kan kita tahu semua mahasiswa itu kan maksudnya daya pikirnya, kekritisannya juga masih Betul, tinggi. idealismenya masih tinggi. Idealismenya tinggi, jadi harus mencoba pengalaman tersebut. Betul, Ya Pak Ketua, kita betul. dorong nih teman pemilih nanti mahasiswa-mahasiswa, hayo berapa yang berani untuk mengajukan menjadi petugas badan ad hoc. Nah nanti di ini juga sekretariat. memotivasi untuk kalau Anda ingin berkarir menjadi penyelenggara pemilu, ya startnya dari bawah dulu. Gitu ya Pak Ketua, Iya sedikit dong. tips. Biar kemudian nanti memahami betul bagaimana pemilu ini dijalankan dan bagaimana menjalankan tahapan-tahapan pemilu yang ada. Ya betul Gitu. sekali. Iya, Pak Ketua, ini tuh sebenarnya ada banyak banget pertanyaan. Tadi kita janjiin ke Pak Ketua live 30 menit, ternyata Ya. udah mau 60 menit. Siap, ya, mau saking Iya. asiknya nih. Bapak, satu pertanyaan lagi saja karena nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk sedemikian banyaknya atau ada yang belum sempat dijawab di live chat dan masih kepo banget, boleh ditanyakan di kolom komentar di semua media sosial KPU, boleh di platform Instagram, di Twitter atau di Facebook. Itu di postingan apapun boleh ditaruh di situ. Kalau mau lebih spesifik cepat ternotis. Kalau nggak mau nge-DM ya, itu di chatnya itu yang hari ini kita promote live podcast eksklusif, ada gambar Pak Ketua boleh di tuh. situ. Yeah. Nah, itu boleh ditaruh di komentar pertanyaan di situ di semua platform medsos KPU. Betul. Nanti kita teruskan untuk kita jawab ya. Bapak, satu pertanyaan saja mudah-mudahan mewakili kekepoan teman pemilih semua dari Kakak Babe Sitorus ya namanya. Ya, Kak Babe apa Kak Babe? Gitu. Babe kali ya. Bisa jadi itu tulisannya begitu. Jadi ini pertanyaan bagus, kapan sebenarnya PKPU untuk tahapan pemilu yang sekarang ini berarti akan mulai ditetapkan kira-kira? Ini langsung saya umumkan nih. Ini salah satu penanya favorit nih. Masa sih? Bagus pertanyaannya. Ini ya, oke, Iya. di notis ya kakak produser ya, di notis yang ini. Pertanyaannya bagus. Ya, memang saat ini kemarin ketika kita RDP dengan DPR, sebetulnya kami juga sudah membawa draft rancangan PKPU tahapan jadwal dan program untuk kita bahas. Tetapi ketika itu DPR meminta untuk penetapan tanggal terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kita akan ajukan lagi rapat dengar pendapat setelah mereka selesai reses di pertengahan Maret untuk kita bahas ya. Tetapi tentu saja ini kita ingin menerima masukan sebetulnya. Rapat dengar pendapat namanya saja ya dari betul, DPR dan pemerintah. Tapi tentu nanti KPU akan memutuskan sendiri. Jadi ada 2 PKPU yang krusial yang harus segera ditetapkan, yaitu adalah PKPU tahapan program dan jadwal, dan satu lagi adalah yang paling dekat tahapan yang akan kita laksanakan, tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Ini yang seru banget. Ya, jadi ini nanti harus ya. segera ditetapkan agar kemudian nanti teman-teman penyelenggara pemilu bisa siap untuk kemudian menyelenggarakan pemilu lebih komprehensif lah untuk ke depan, seperti itu. Betul, jadi kalau Kak Babe Sitorus tadi bertanya kapan, tentu saja berproses ya. Kalau mau melihat update-nya, tentu saja harus pantengin media sosial KPU Betul. RI ya, dan website KPU, semua beritanya. Yang paling utama sumbernya ya tentu saja dari semua media di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ikuti aja, pasti update-nya ada terus di situ. Ya Pak Ketua Iya, ya. betul. Bapak senang sekali nih, ternyata 60 menitan. Nggak berasa ya, Ren, ya? Nggak berasa. Pertanyaannya banyak memang banget. gitu kalau mantan tukang gibah gitu, Cok. Lama ya kalau ngobrol ya. Oh, disclaimer dulu, yang mantan tukang gibah yang mana? Sebelah mana? Iya. Ya, baik Pak Ketua, senang sekali Pak Ketua berkunjung lagi ke sini dan ini live juga, makanya ini eksklusif banget, teman pemilih bisa mendengar langsung dari Pak Ketua. Ya, makasih banyak. Iya Bapak, dan semua pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja menjadi kekepoan teman pemilih itu malah sudah dijawab langsung oleh Pak Ketua. Jangan lupa saat ini. loh mantengin podcast KPU dan juga platform medsos-medsos lainnya, karena informasi-informasi kepemiluan tentu Anda bisa dapatkan langsung di platform medsos KPU dan juga podcast KPU. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan komen. Betul. YouTube
KPU RI. Betul, karena cuma di semua media sosial KPU RI, teman pemilih semua bisa mendapatkan update informasi kepemiluan. Betul sekali. Bapak sehat selalu. Makasih banyak beserta Reni. segenap Yo. pimpinan kita, thank you banget. Amin, Teman pilih amin. terima kasih loh, tetap bersama terus dengan live ini sampai selesai dan jangan lupa pantengin terus media sosial KPU RI. Dan this is it, podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu.